Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi, Ibu Maya Mustika Kartikasari, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok 3 akan menjelaskan peta konsep mengenai demokrasi dan demokratisasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Valuna Wahyuniar dengan NIM akhir 052, Rini Septiani dengan NIM akhir 059, Devita Sari dengan NIM akhir 062, Syifa Syakib dengan NIM akhir 069, Maulana Jauhari dengan NIM akhir 070, Lutfiatul Insia dengan NIM akhir 097, dan Rizky Maulana dengan NIM akhir 104. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bertugas. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, oke. Yang pertama yaitu perihal tentang demokrasi. Nah, demokrasi sendiri yaitu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Oleh karena itu, suara rakyat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik, dan pemerintah seharusnya menjalankan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, demokrasi juga menekankan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, demokrasi membutuhkan aturan hukum yang jelas dan lembaga-lembaga negara yang bekerja secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, rakyat tidak hanya menjadi objek pemerintahan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam mengawasi dan mengontrol jalannya kekuasaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada tujuan dari tujuan utama dari sistem demokrasi, yaitu untuk mencegah terjadinya konflik atau pertumpahan darah dalam proses pergantian kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, pergantian pemimpin tidak dilakukan melalui cara-cara yang bersifat kekerasan, seperti pemberontakan, perebutan kekuasaan secara paksa, atau perang antar kelompok. Akan tetapi, pergantian dilakukan melalui mekanisme yang damai, tertib, dan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga negara. Dalam prakteknya, mekanisme tersebut biasanya bisa dilakukan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, yang ketiga, gagasan Popper. Gagasan ini berasal dari Karl Popper, seorang filsuf yang membahas tentang demokrasi. Menurut Popper, yang paling penting dalam demokrasi bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi bagaimana cara mengganti pemimpin jika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Popper berpendapat bahwa sistem politik yang baik adalah sistem yang memungkinkan rakyat mengganti pemimpin secara damai tanpa kekerasan. Artinya, jika rakyat merasa pemimpin tidak bekerja untuk kepentingan mereka, rakyat tidak perlu melakukan pemberontakan atau kekerasan. Mereka cukup menggunakan hak politiknya seperti memilih pemimpin lain dalam pemilu berikutnya. Dengan demikian, menurut Popper, demokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengontrol dan mengganti pemerintah secara sah dan damai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adanya pemilu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya menurut gagasan proper yaitu pergantian kekuasaan secara damai. Nah, dalam proses demokrasi atau sistem demokrasi itu bisa dimulai salah satunya dengan cara pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu, yaitu salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk menentukan pemimpin negara melalui suara rakyat.
Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin dan menjalankan pemerintahan. Nah, melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi dan kehendaknya secara bebas, jujur, dan adil. Proses ini biasanya dilakukan secara berkala agar kekuasaan tidak dikuasai oleh satu pihak saja dalam waktu yang terlalu lama. Dengan adanya pemilu, pergantian pemimpin dapat terjadi secara sah dan damai sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Biasanya dalam proses pemilu, masyarakat memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang dianggap mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, calon yang peroleh suara terbanyak akan menjadi pemenang. Dan dari pemenang inilah yang kemudian mendapatkan mandat dari rakyat untuk memerintah dan menjalankan roda pemerintahan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pemenang pemilu. Dalam pemilu, orang atau kelompok yang mendapatkan suara paling banyak akan menjadi pemenang. Pemenang tersebut kemudian mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk memerintah negara atau menjalankan pemerintahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada manfaat dari demokrasi. Jadi demokrasi punya beberapa manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah menghindari kekerasan dalam politik. Karena pergantian pemimpin dilakukan secara damai melalui pemilu, bukan dengan perebutan kekuasaan. Selain itu, demokrasi membantu menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai, misalnya melalui musyawarah ataupun melalui diskusi. Lalu demokrasi juga membuat pergantian kekuasaan terjadi secara teratur, karena ada batas masa jabatan pemimpin sehingga tidak ada yang berkuasa terlalu lama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tantangan dan faktor stabilitas demokrasi. Nah, walaupun demokrasi punya banyak manfaat, tetapi ada juga tantangannya. Misalnya kemiskinan, krisis ekonomi, ataupun adanya kelompok yang terlalu dominan. Nah, supaya demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka perlu didukung oleh ekonomi yang maju, politik yang seimbang, dan sistem pemerintahan yang baik. Nah, baik demikian pemaparan peta konsep dari kelompok 3 yang telah kami sampaikan. Saya selaku moderator mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.